3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Amin. Haleluya, semua berkata amin. Amin. Silakan dulu. Kisah 1 ayat yang ke-8 ini, terus di sini ini untuk apa bagi siswa-siswi? Sebagai apa? Motivasi atau apa? Yang di depan ini, doa dan puasa, iman, misi dan revelasi. mujizat, misi dan revelasi. Intisari angkatan. Ini perlu diperhatikan. Ini bukan hanya untuk siswa-siswi, tetapi untuk kita hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, pimpinan-pimpinan, di mana doa dan puasa itu sangat penting, iman itu sangat penting, mujizat itu sejalan dengan generasi Pentakosta. Misi itu juga satu tindakan yang luar biasa. Kebetulan saya mengajar misiologi, jadi siswa-siswi nanti mendalami itu di misiologi dengan revelasi, pengungkapan rahasia kebenaran Allah melalui kebenaran dan pekerjaan Tuhan yang ada ini. Ya begitu ya? Ya. Jadi hal yang seperti ini dia partner dan tidak bisa dipisahkan dari generasi Pentakosta. Karena pekerjaan Roh Kudus yang telah dimulai dalam jemaat mula-mula, dan pekerjaan Roh Kudus ini bekerja terus dan disempurnakan di dalam kehidupan umat Tuhan, termasuk generasi kita sekarang ini, dan khususnya angkatan ke-23 yang memiliki tema generasi Pentakosta. Jadi pekerjaan Roh Kudus ini disempurnakan di dalam kehidupan kita, disempurnakan di dalam pendidikan di tempat ini, disempurnakan di dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan pertama perlu saudara ketahui bahwa Tuhan oleh Roh Kudus telah membangun gereja. Jadi Tuhan oleh pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa tersebut telah membangun gereja, dan dimulai hal itu pada hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada umat-umat Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan pada pertama kali di loteng Yerusalem. Saudara tahu, hari raya tersebut terjadi di mana para imam orang Israel merayakan hari raya Dua Bungaran, yang biasanya seorang imam itu mempersembahkan gandum yang pertama masak, yang dipotong dan dikelola, dan mempersembahkan dua buah roti unjukan kepada Allah. Bersamaan dengan hari raya ini, maka Roh Kudus bekerja, dicurahkan di Yerusalem. Roh Kudus telah turun kepada jemaat, dan Roh Kudus mempersatukan mereka
dan mempersembahkan jemaat yang pertama itu kepada Allah sebagai satu perhimpunan orang-orang kudus, satu perhimpunan orang-orang yang beriman, satu perhimpunan orang yang akan menjalankan doa dan puasa, yang memiliki iman yang dalam, dan melalui iman yang dalam ini mereka membuat banyak mujizat-mujizat. Kalau saudara dalami itu di dalam firman Tuhan, sebagaimana Daud memohon dan berdoa kepada Tuhan, singkapkanlah kepadaku Tauratmu, menyingkapkan kebenaran yang Tuhan perbuat itu. Saudara akan mengetahui bahwa di dalam kebenaran firman, mulai dari Taurat Musa sampai kepada Wahyu, kalau saudara pelajari itu, ada banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Amin. Semua itu akan terungkap kebesaran Allah di dalam kehidupan kita. Dikala kita mulai bertindak melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan tersebut atau sebagai misi yang sudah diawali oleh pekerjaan Roh Kudus untuk mempersembahkan jemaat Tuhan yang pertama kepada Allah. Dan di situ saudara bisa membaca di dalam Kisah 2 ayat 1 sampai 4, di mana ketika hari Pentakosta ini semua orang percaya sedang berkumpul di satu tempat. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba turunlah dari langit. Jadi turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras. Mungkin seperti itu atau lebih dari itu, yang kemudian menguasai atau memenuhi seluruh rumah di mana mereka sedang duduk. Dan saudara ketahui, ini satu hal yang luar biasa. Bukan cuma itu, kemudian mereka melihat atau tampak kepada mereka lidah-lidah seperti api atau seperti nyala api. Jadi lidah-lidah seperti nyala api ini bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Terus apa yang terjadi? Dikatakan di dalam pembacaan ini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Untuk apa? Untuk mengatakan, inilah hari Pentakosta ini. Inilah persembahan Roh Kudus kepada Allah sebagai jemaat yang akan dipakai oleh Roh Kudus untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Karena mujizat ini harus terjadi, hal luar biasa ini harus terjadi, pengungkapan ini harus kita mengerti dan alami. Karena gereja itu akan mengalami suatu perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan, menerus dunia yang penuh kegelapan ini dengan api Pentakosta. Kita hamba-hamba Tuhan, kita gembala-gembala, dan khususnya sekolah kita yang belajar dengan sungguh-sungguh, dan dalam engkau diurapi oleh Roh Kudus, engkau akan membawa api Pentakosta itu untuk menerus kegelapan, dan kegelapan ini tidak menguasai api itu
dan saudara akan berbuat sesuatu hal yang luar biasa dan dahsyat. Ada mujizat di situ. Dan engkau akan melihat betapa dahsyatnya Roh Kudus akan memakai engkau. Yang menurut pandangan Roh Kudus, dia akan memakai orang-orang yang seperti ini. Doa dan puasa memiliki iman, maka mujizat akan terjadi. Amin, saudara. Amin. Kemudian setelah itu, umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan kalian yang sekolah kita nanti sebentar keluar, saudara akan menjadi milik Tuhan. Dan Roh Kudus adalah milik saudara. Amin. Sebagai baik Allah, ada lukisan yang indah sekali yang kemudian menjadi kenyataan di dalam kehidupan saudara. Karena saudara semua menjadi kediaman Roh Kudus. Kita semua ini adalah baik Tuhan yang Tuhan bentuk dan bangun begitu indah. Dan setiap orang percaya dibangun oleh Tuhan. Sangat mengagumkan. Sekali lagi, Roh Kudus membangun saudara. Begitu mengagumkan. Mengapa begitu mengagumkan? Karena setiap orang percaya, hamba-hamba Tuhan, dibangun di atas dasar nabi-nabi dan para rasul. Iman saudara, pembentukan kehidupan rohani saudara, dibangun di atas dasar nabi-nabi atau pengajaran nabi-nabi dan pengajaran rasul-rasul. Dan Yesus Kristus itu sebagai batu penjuru, pengukur saudara. Bukankah sangat mengagumkan bangunan Allah ini, yaitu pribadi dan saudara dan saya. Karena ini merupakan bangunan yang mengagumkan, begitu indah. Jangan kita rusakkan baik Allah itu. Amin, saudara. Jangan kita rusakkan. Karena dengan ada Roh Kudus, maka kuasa Allah akan membimbing, menuntun saudara di mana saudara pergi dan berada. Saudara yang dikasih Tuhan, Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Efesus, baik Efesus 2 ayat 16. Kalau saudara membaca sampai ayat 22, demikianlah kamu bukan lagi orang asing atau pendatang, melainkan kawanan sewarga dari orang-orang kudus dan menjadi anggota-anggota keluarga Allah. Siapa itu? Yaitu saudara dan saya. Kemudian dilanjutkan di dalam ayat yang ke-20. Apa dikatakan di situ? Jadi kita ini dibangun di atas dasar, seperti saya katakan tadi, para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Kemudian berdasarkan itu, di dalam dia atau di dalam Yesus Kristus sebagai batu penjuru atau menjadi dasar juga bangunan tersebut, dia katakan di situ rapi tersusun. Rapi tersusun artinya tidak ada yang bengkok-bengkok di situ, tidak ada bolong-bolong di situ. Dia rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Jadi kita lihat sekali lagi, rapi tersusun. Kita menjadi bait Allah di dalam Tuhan. Satu bangunan yang indah, bukan bangunan yang dikerjakan oleh Tuhan yang tidak akil, tetapi dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kehidupan kita dipandang orang
sebagai orang yang rapi. Dilihat orang, dirasakan orang rapi, tersusun. Tidak ada kalau saudara meraba seperti yang ada di depan ini, tidak ada yang bisa melukai tanganmu. Orang juga datang bersandar ke situ, tidak ada yang membuat pakaianmu menjadi robek, karena dia lurus, rapi, tersusun. Saudara-saudari, siswa-siswi sekolah Alkitab di sini, saudara dibentuk karakter saudara dengan masa pandemi ini. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan masa pandemi ini, saudara dilatih sehingga apabila saudara keluar di sini, pelatihan di masa pandemi, saudara akan menjadi hamba Tuhan yang tangguh. Amen. Di mana saudara rapi tersusun, sehingga dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara dihormati, diindahkan, karena saudara memang indah. Di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara memiliki misi yang jelas. Kemudian saudara memiliki mujizat penyertaan Allah, dan di situ ada iman, dan saudara melakukan doa dan puasa, sehingga kebenaran Allah yang begitu dahsyat luar biasa diungkapkan, sehingga saudara tidak dikatakan orang yang bodoh, tetapi orang yang bijaksana, orang yang berhikmah untuk melakukan misi pekerjaan Tuhan. Kita berikan kemuliaan Tuhan. Jadi di dalam Yesus kita dibangun menjadi tempat kediaman di dalam Roh Kudus. Dan 1 Korintus 3:16 kita sudah tahu itu menjadi ayat hafalan bagi kita. Saudara harus percaya dan yakin bahwa kita ini adalah bait Allah dan Roh Allah ada di dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya, Roh memiliki pelayanan. Jadi Roh Tuhan memiliki pelayan-pelayan untuk dipercayakan oleh Roh Kudus untuk membuat mujizat. Membuat mujizat sesuai dengan generasi Pentakosta ini. Saudara dididik akan ditekankan masalah ini, mujizat, sehingga saudara keluar. Mungkin orang bilang kecil karena baru anak-anak, baru mau terjun dalam pelayanan. Tetapi kalau saudara bermuatan atau kehidupan rohani saudara bermuatan seperti ini, dan mujizat nampak kepada saudara dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, artinya Tuhan mengangkat engkau. Bukan lagi saudara ada di bawah, tetapi Tuhan mengangkat derajat saudara, karena ada kuasa yang dahsyat, ada kuasa yang luar biasa, dan saudara akan dipakai dengan dahsyat dan luar biasa. Saya undang saudara bikin KKR di Perucap. Kalau mujizat, haleluya. Iya, Antareta panggil bikin di Philadelphia, kayak orang pandemi disebutkan. Amin. Haleluya. Saudara, ya imani. Coba saudara lihat 1 Korintus 12 ayat 24. Salah satu orang siswi yang ada di depan baca. Tuhan akan pakai saudara untuk membuat mujizat atau berdiri dan baca. Ya, 1 Korintus 12 ayat 8 yang dimulai dengan dan Allah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Coba 1 Korintus 12 ayat 28, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk yang mendapatkan mengadakan
Ya, amin. Haleluya. Jadi kita lihat di sini, jadi Roh Kudus itu memberikan kesempatan untuk kita. Mungkin kita bisa jadi rasul. Saudara mulai jalan ke sana ke sini di pedalaman, merintis jemaat seperti Rasul Paulus. Dan saudara dikaruniakan mujizat, iman yang kokoh. Atau saudara juga bisa jadi pengajar, jadi guru di sini untuk meneruskan generasi yang sudah tua-tua itu. Saudara akan mendapatkan karunia mujizat untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin. Mungkin saudara ke depan di antara saudara akan menjadi pemimpin-pemimpin. Mungkin ada yang menjadi majelis pusat, ada yang menjadi majelis daerah, ada yang menjadi Haleluya. majelis wilayah. Apa bedanya saudara dengan teman-teman yang lain ini? Sama kalau kita dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Engkau akan menggapai semua yang dijanjikan Allah kepada gereja melalui pengungkapan kebenaran yang dahsyat dan luar biasa di dalam firman Allah. Sebab itu, jangan kita berdiam diri, belajar dan belajar terus, sehingga saudara menjadi juga ahli bangunan untuk membangun jemaat-jemaat Tuhan. Mengapa kita harus melayani ada mujizat? Dalam ungkapan firman, pelayanan saudara ditentukan dengan mujizat. Ibrani 2 ayat 4. Allah menentukan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat dan oleh berbagai penyataan. Jadi kita lihat ada mujizat yang diberikan, ada pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus di sini, yang semuanya itu dibagikan kepada kita ini dengan tidak memandang bulu asalkan kita memiliki kriteria ini. Dibagikan oleh Roh Kudus menurut kehendaknya. Karena dia melihat kepada kita kesungguhan hati kita untuk melayani, diberikannya. Dan tentunya kita semua merindukan hal itu, supaya pelayanan kita diteguhkan dengan mujizat. Mari kita koreksi kehidupan kita. Sudahkah kita bangun dengan bangunan yang indah, atau bangunan yang bocor-bocor, banyak celah gitu. Dilihat, oh celah, oh dilihat, ini begini modelnya, ini modelnya. Dan tentunya juga kita ajarkan kepada jemaat. Karena hal ini tidak terlepas dari doa jemaat dan doa kita bersama. Di dalam Kisah 4 ayat 30, doa jemaat mula-mula, ulurkanlah tanganmu. Mereka berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengulurkan untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Ini doa. Mujizat itu harus dengan nama siapa? Dikatakan di sini oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Jadi tidak terlepas dari kebenaran firman Tuhan. Sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, mari dengan generasi Pentekosta ini kita camkan kebenaran ini, sehingga rahasia kebenaran Allah diungkapkan terus kepada kita. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Saya diberikan waktu hanya 30 menit.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.